Gospel for everyone. Shalom, shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam saudara-saudara semua yang ada bersama-sama kami malam hari ini di Voice of Grace Gospel for Everyone. Saya seperti saudara sudah ketahui, saya di sini bernama Eva Hutagalung. Saya bersama-sama dengan rekan saya, Pastor David, yang akan sharing firman malam hari ini. Dan malam hari ini juga saya ditemani oleh rekan kami juga, yaitu Bapak Lendi Nayawan, yang akan bersama-sama melayani saudara dengan musik dan pujian dan penyembahan. Malam hari ini saya persilahkan rekan saya, yaitu Pastor David Walewangko dari Cirebon. Shalom, selamat malam Bapak, apa kabar? Haleluya, shalom, selamat malam Pastor Eva, Ibu Eva. Baik, puji Tuhan. Bagaimana dengan Bogor malam hari ini Pastor David? Wah, kita ketemu lagi minggu hari. Luar biasa ya, Tuhan baik mempertemukan kita lagi dan tentunya dengan teman-teman semua. Tadi ada teman saya, Pak Lendi, mungkin Pak Lendi bisa juga say hello. Ya, ini dengan Bapak Lendi Nayawan ya, yang hadir bersama-sama kami juga malam hari ini, yang akan mengiringi dengan pujian dan penyembahan malam hari ini. Baik, Pastor David, bagaimana Cirebon malam hari ini? Puji Tuhan, cuacanya baik. Tadi siang hujan, tetapi ini sudah cukup mendukung, jadi kita bisa lancar lah ya, dan kita siap untuk bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan, Bu Eva. Iya, mungkin kita bisa menyapa teman-teman kita dulu yang sudah bersama-sama dengan kita di malam hari ini, Pastor. Iya. Saya lihat sudah ada. Ya, shalom, selamat malam Pak Sunario. Ya, Bapak Bapak Joni Rumagit, salam selamat malam. Ini Bapak Sunario, selamat malam Pak Sunario. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Baiklah Pastor David, waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 3 menit. Mungkin kita bisa memulai atau mungkin masih tunggu beberapa menit lagi. Pastor David, bagaimana? Ya, kita langsung mulai ya. Kita akan awali dengan satu pujian ya. Yang dinyanyikan oleh saya, diiringi oleh Lendi, dan teman-teman boleh juga mengikuti dari rumah. Sebuah lagu yang sangat lama mungkin, tetapi biarlah lagu ini boleh memanggil kita semua untuk mengalami kebaikan dan sukacita dari Tuhan. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Lagu ini lagu lama tentunya, lagu ini luar biasa, boleh mengingatkan kita
tengah-tengah Amin. persoalan yang begitu besar. Tuhan Yesus mengundang kita semuanya. Tuhan Yesus mengajak kita semuanya untuk menikmati anugerah kasih karunia-Nya yang berlimpah. Dia berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan. Saudara, mari kita dengarkan lagu ini, karena Yesus mengasihi kita semua. Yesus berbicara. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapak, terima kasih malam hari ini. Kami boleh kembali berada di dalam keadaan sehat semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk pertemuan kami dengan teman-teman. Ada Ibu Eva, Pastor Eva dari Hong Kong sebagai host malam hari ini. Dan juga ada rekan kami Pak Lendi yang ikut bersama-sama memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Dalam forum ini, Voice of Grace Prime, biarlah kami boleh menikmati lebih lagi bersama dengan semua pemirsa, viewers yang saat ini sedang menyaksikan program VOG Prime. Dimanapun kami berada, kami boleh mengalami kebaikan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima kabar baik, yaitu firman Kristus. Amin. Amin. Baik. Silakan Pastor David. Oke. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, thank you Pastor Eva. Nah, tadi Bapak Ibu kita sudah saling menyapa dan juga kalau masih ada teman-teman yang belum bergabung, ayo bersama-sama kita dalam forum ini. Bapak Ibu juga bisa memberikan komentar atau mungkin permohonan doa. Ayo kita sama-sama nanti doakan, merespon firman Tuhan yang boleh kita akan nikmati bersama-sama malam hari ini. Ibu Eva, malam hari ini saya ingin membagikan satu topik atau satu judul, yaitu tentang Injil Kasih Karunia. Wow, ya, luar biasa. Ya. Super excited. Ya, that's why gitu ya. Mengapa? Karena memang itulah alasan program ini ada gitu ya. Iya. Iya, jadi kenapa program ini ada? Karena saya percaya, karena seperti firman Tuhan katakan, bahwa Injil Kerajaan Allah akan diberitakan ke seluruh dunia. Amin. Amin. Ya, kita sedang menunggu waktu yang luar biasa bagi semua orang percaya kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi tentu kita tidak menunggu dengan berdiam diri. Kita perlu memberitakan kabar baik, yaitu amin. karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, saudara-saudara, orang percaya, bahkan mungkin teman-teman
yang tidak kebetulan, walaupun mungkin Anda belum percaya kepada Yesus hari ini, tapi Anda sedang menyaksikan program ini, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan. Saya ingin kita boleh, saya sedikit mungkin membuka beberapa ayat supaya kita menemukan sesuatu yang boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Kita buka dalam Roma pasal yang pertama. Ini menjadi ayat nats kita, Roma pasal yang pertama, ayat 16 dan ayat 17. Roma pasal pertama ayat 16 dan 17. Di situ LAI memberikan perikop yaitu Injil kekuatan Allah. Amin. Paulus mengatakan demikian dalam ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah, Elohim, yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, Amin. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman, dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Amin. Ini ditulis oleh seorang rasul yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Dialah Rasul Paulus. Dia menuliskan kepada jemaat yang ada di kota Roma pada saat itu. Kurang lebih penulisan kitab ini sekitar tahun 57 atau 58 Masehi. Jadi 57 tahun setelah Yesus datang ke dunia, Yesus sudah naik ke sorga, dan ini adalah masa-masa di mana Paulus sedang begitu luar biasa, bersemangat, exciting untuk membagikan kabar baik kepada semua orang. Bukan dari apa yang dia dengar saja, tetapi apa yang dia sudah alami dalam kehidupannya. Dan dia berkata bahwa, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Saya yakin, ya Bu Eva, kalau si Paulus tidak mendapat keyakinan, untuk apa dia bela-belain memberitakan ini? Betul. Karena dia sudah mendapatkan keyakinan yang luar biasa. Ada kepastian. Dan dia berkata keyakinan yang kokoh tentang berita Injil ini. Nah, ketika dia menuliskan ini tentu bukan pada saat-saat yang mungkin seperti kita saat ini, nyaman, ya, di ruangan ber-AC, yang mau kemana saja gampang gitu ya. Itu di masa yang tentu pada saat itu juga mungkin kita tidak bisa bayangkan. Apalagi seorang Paulus pada saat itu dia dikejar-kejar juga oleh para orang-orang yang tidak suka dengan kehidupan Paulus yang sudah berubah 180 derajat. Yang tadinya dia adalah seorang dia adalah seorang malah pemburu orang-orang percaya pada saat itu, orang-orang yang waktu itu dia musuhi adalah orang-orang Kristen, tetapi oleh kasih karunia Tuhan dia berubah. Tuhan menangkap dia. Dan akhirnya dia menjadi seorang rasul dengan satu motivasi, satu kerinduan, satu gairah yang luar biasa. Dia memberitakan Injil pada zaman itu. Dan pada saat dia menulis surat ini kepada jemaat Roma, jemaat itu pada saat itu sedang dalam satu masa-masa penganiayaan yang luar biasa. Kita ingat pada saat-saat itu juga ada kaisar yang sangat kejam, Kaisar Nero, yang selalu berusaha untuk mencari, menangkap, dan membunuh orang-orang percaya pada saat itu. Oleh karena itu di dalam pasal 1 ayat yang ketiga, Paulus sempat menuliskan demikian, kalau kita melihat sedikit konteksnya, ayat ketiga, kerinduan Paulus tetapi ada yang menghalangi dia, saudara. Ada hal yang membuat dia agak kesulitan. Pasal 1 ayat 13, mohon maaf, pasal 1 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini aku selalu terhalang. Dia katakan, aku selalu terhalang. Kenapa dia terhalang? Karena tentu pada saat itu memang bukan masa yang mudah untuk dia menjangkau kota-kota ini. Belum lagi dengan yang ada ancaman, dia diburu, dia mungkin mau ditangkap, mau dibunuh, dia berapa kali juga disidangkan. Karena iman keyakinannya kepada Kristus. Dan penghalang-penghalang yang lain juga ada hal yang lebih
yang lebih membuat dia tidak bisa bergerak banyak, saudara. Tetapi luar biasa, Injil yang diberitakan oleh Paulus tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Salah satu yang membuat juga Paulus ditentang oleh banyak orang, kita lihat dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-8. Roma pasal 3 ayat yang ke-8, apa yang dikatakan di sana, saya ingin memperlihatkan background ketika Injil diberitakan pada saat itu. Ayat 8 dikatakan demikian. Roma 3 ayat 8, bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya, orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Nah, Paulus sedang menyampaikan kepada jemaat di Roma bahwa ada satu fitnahan yang datang dalam kehidupan Paulus, dalam pengajaran Paulus, di mana fitnahan itu mengatakan, oh Paulus mengajarkan hal yang sesat. Hal apakah itu? Yang mereka asumsikan bahwa Paulus mengatakan nggak apa-apa berbuat jahat, kan Tuhan baik. Kan kasih karunia Tuhan itu luar biasa dicurahkan kepada setiap orang yang mau percaya. Oleh karena itu nggak apa-apa berbuat jahat. Kira-kira begitu asumsi dari orang-orang saat itu. Dan ini dibuktikan oleh surat Paulus. Dia berkata, dikatakan bahwa ada fitnahan yang mengatakan bahwa kita berkata bahwa Paulus dan saudara-saudara di Roma pada saat itu berkata, marilah kita berbuat yang jahat. Ini juga yang kita alami hari-hari ini, saudara. Saat Betul, Pastor. Injil diberitakan, Injil dibukakan, ada orang mengatakan, waduh ini nggak benar. Masa begitu mudahnya? Masa kasih Tuhan kok begitu murahnya? Saudara, kasih Tuhan tidak murah, tidak murahan. Tapi kasih Tuhan itu sangat mahal. Anda dan saya tidak dapat membelinya. Oleh karena itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi ada penghalang, ada pemutarbalikan fakta dan kebenaran. Kalau saudara lihat lagi di Roma 6 ayat 1, Paulus menegaskan lagi, apakah kita boleh berbuat dosa karena kita sudah memiliki Kristus? Kira-kira begitu perkataan Paulus. Dia mengatakan, apakah dengan kita sudah menerima Kristus terus kita boleh berbuat jahat? Tentu tidak. Ini adalah tuduhan yang selalu diarahkan kepada Paulus sebagai rasul yang sangat major memberitakan kasih karunia Tuhan pada saat itu. Sangat kuat sekali tuduhan itu datang, fitnahan itu datang. Belum lagi orang-orang Yahudi pada saat itu yang menghakimi, mereka saling menghakimi. Dalam Roma 3 ayat 1 dan 9 kita bisa melihat di sana ya, di mana ada perselisihan di dalam kehidupan orang Yahudi itu sendiri. Tetapi satu perkara, semuanya itu tidak dapat membendung Injil Kristus Yesus diberitakan seluruh dunia ke orang Romawi pada saat itu. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa hari ini juga ada halangan yang sama? Barangkali seperti itu. Ya, saya beberapa hari lalu melihat sebuah postingan dari salah satu seorang ya katakanlah dari sebuah gereja juga, saya nggak perlu sebutkan namanya, ya, dan mengatakan dia membuat semacam sebuah daftar sekian banyak pendeta yang mengajarkan hal-hal yang menurut mereka palsu karena penekanan pada kasih karunia dan sebagainya. Saudara, terlalu cepat untuk menghakimi. Itu adalah salah satu budaya daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang juga dialami oleh Paulus pada saat itu. Tetapi Injil tidak bisa dikekang, ya. Injil tidak bisa diblok oleh siapapun. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Ya, mungkin kita bertanya, kenapa hari-hari ini ada seperti itu? Bahkan kalau kita melihat sejarah, gitu ya, kita melihat keadaan yang ada di Eropa saat ini, di Eropa yang notabene kita tahu adalah tempat di mana di Asia kecil dan di Eropa sebagian Paulus mengabarkan Injil dengan luar biasa. Dan pada saat dia mengabarkan Injil tersebut, ya saudara, banyak orang yang diselamatkan. Tetapi pada zaman modern ini, kita melihat di Eropa, hampir gereja-gereja hampir mungkin sudah banyak yang tutup.
Ada misalnya di beberapa negara yang kita tahu, kita juga pernah mendengar berita di mana gereja dijadikan museum. Gereja bukan tempat lagi beribadah. Kenapa? Apa yang mereka alami sebenarnya? Mereka kehilangan fokus kepada kasih karunia Tuhan ini. Mereka terpengaruh oleh filsafat dunia. Filsafat dunia itu lebih kencang yang mereka dapatkan daripada apa yang mereka dapatkan di dalam Kristus. Kolose 2 ayat 8, Paulus menjelaskan demikian. Saya bacakan dalam Kolose 2 ayat 8. Ini kira-kira yang menjadi penghalang juga bagi Paulus dan juga mungkin kesuam-suaman atau kedinginan gereja yang saat ini sedang terjadi. Paulus berkata demikian, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun. Roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Di sini dikatakan hati-hati dengan filsafat. Apa sih filsafat ini? Ya, filsafat yang kosong ini. Filsafat yang kosong ini, memang kata filsafat itu dari kata yang sebenarnya baik, filosofia, yang artinya hikmat yang cakap. Di sana ada skill, ya, ada keahlian, pada pemikiran yang baik. Tapi filsafat yang kosong ini yang dimaksudkan oleh Paulus adalah sebuah kemampuan manusiawi, kekuatan manusiawi yang menguasai pikiran manusia dan dia berpikir bahwa dia bisa melakukan segala-galanya tanpa Tuhan. Itulah filsafat yang kosong. Inilah yang kita kenal dengan istilahnya antroposentris, berpusat kepada kekuatan diri sendiri. Inilah yang bertentangan dengan berita Injil kasih karunia. Bahkan mungkin tanpa kita sadari di dalam gereja Tuhan, masuk juga filsafat-filsafat yang kosong. Sehingga mengaburkan apa yang menjadi inti dari pesan kasih karunia itu. Karena pesan kasih karunia jelas-jelas bahwa itu semua adalah karya dari Tuhan melalui Yesus Kristus. Tidak ada setitik jasa apapun manusia di dalamnya. Kristuslah yang melakukan sepenuhnya untuk kita dalam hal kaitan dengan keselamatan kita. Kasih karunia dikatakan kita dapatkan oleh iman. Efesus 2 ayat 8. Dan itu bukan hasil usahamu. Ini yang disampaikan oleh Paulus berulang-ulang kepada jemaat Roma. Mengingatkan mereka bahwa mereka sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dan keselamatan yang mereka terima di dalam Yesus Kristus bukanlah karena suar lelah mereka, bukan karena perbuatan mereka, bukan karena kehebatan mereka. Tetapi filsafat kosong masuk dalam pikiran orang-orang pada zaman itu, bahkan mungkin sampai saat ini. Filsafat yang kosong mengandalkan kekuatan diri manusia, mengandalkan kehebatan manusia, mengandalkan kemampuan manusia itu sendiri. Itulah yang selalu bertentangan dengan karya dari Yesus Kristus untuk penyelamatan kita. Oleh karena itu, Injil perlu diberitakan. Karena inti daripada Injil ini adalah kita melihat bahwa ada satu pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus yang datang untuk kita semua dan menyelamatkan kita. Voice of Grace ini ada, saudara. Ya, kami membuat program ini, bahkan kalau Bapak Ibu beberapa dari saudara yang mungkin sudah mengenal kami dari 4, 5, 6 tahun yang lalu, kami sudah membuatkan satu program ini dalam radio streaming sesungguhnya, yang kami siarkan secara luas gitu ya. Dan fokus penyampaiannya adalah tentang kasih karunia Tuhan. Tentang apa yang Tuhan sudah lakukan. Fokusnya bukan apa yang manusia lakukan. Oleh karena itu, saya dan teman-teman ingin kembali menghadirkan suara kasih karunia ini. Bukan kami yang bersuara, tapi biar firman Kristus yang bersuara untuk kita semuanya. Walaupun ada tantangan, walaupun ada tuduhan, walaupun ada fitnahan, walaupun ada intimidasi, walaupun ada hal-hal yang mungkin yang kita dapat alami karena Injil Yesus Kristus. Yesus berkata, kamu akan ditolak karena namaku. Kamu akan diejek karena namaku. Saudara, Yesus adalah kasih karunia. Kasih karunia adalah Yesus Kristus. Amin, saudara. Amin. Dialah pribadi Amin. kasih karunia untuk kita semuanya. Nah, pada umumnya kita tentu percaya kepada Yesus Kristus, semua orang Kristen. Tapi masih ada orang Kristen yang dikungkungi oleh filsafat-filsafat kosong.
Filsafat kosong yang dimaksudkan oleh Paulus ini adalah tanpa disadari mereka lebih melihat kemampuan diri sendiri, merasa bahwa segala sesuatu atau ada hal-hal di mana mereka dapat melakukan dengan kekuatan mereka. Sedangkan Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Kristus yang hidup di dalamku. Amin. Wow. Ya, ini adalah apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus bukan antroposentris, tapi dia kristosentris. Berita kasih karunia akan membuat kita mengalami kristosentris. Amin. Antroposentris, bukan berpusat kepada saya dan saya, tidak. Tapi berpusat kepada Dia, Yesus, yang sudah melakukan yang terbaik. Amin, amin, amin. Oleh karena itu, malam hari ini teman-teman semua, Bu Eva yang bersama-sama malam hari ini, dan juga silat ada teman-teman yang sedang menikmati kabar baik ini. Injil perlu diberitakan. Apa sih isi dari Injil? Injil adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. 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 Tuhan, karena begitu besar kasih. Ini bukan berarti Tuhan begitu besar kasihnya kepada manusia dan semua manusia otomatis selamat. Tidak, saudara. Tidak. Hanya mereka yang percaya, yang mau meresponi, yang mau menerima ini dengan iman. Mereka lah yang menerima bagian jaminan keselamatan itu. Bagi yang tidak percaya, tentu tidak akan menerimanya. Oleh karena itu kita perlu menyuarakan. Kembali kepada ayat pertama kita dalam Roma 1 ayat 16, dikatakan, sebab aku yakin. Kita kembali ke Roma pasal 1 ayat 16. Saya ingin membaca ulang ayat-ayat ini supaya ini menjadi penekanan kita malam hari ini. Dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Dalam bahasa Inggris dikatakan, saya tidak malu, saudara. Aku tidak malu. Kenapa sampai Paulus memberikan ungkapan di dalam, kalau terjemahan New King James Versi mengatakan, aku tidak malu. Kenapa dia tidak malu? Karena pada saat itu, pada zaman di mana Paulus hidup, ada serangan-serangan dari filsafat-filsafat yang kosong, yang menganggap bahwa setiap orang yang menerima Yesus adalah orang-orang bodoh. Adalah orang-orang yang, ya, dunia menganggap bodoh. Dan Paulus berkata, berita tentang salib adalah kebodohan bagi dunia. Tetapi bagi mereka yang percaya, itu adalah keuntungan besar, saudara. Amin. Amin. Ya, Amin. dunia menganggap kita bodoh karena kita mempercayai Yesus. Karena dunia dengan filsafatnya yang kosong berpikir, bagaimana mungkin orang diselamatkan bukan dengan perbuatan? Mana ada? Semuanya ada harganya, ada cost-nya, ada uang, ada barang istilahnya. Kok kita nggak ngapa-ngapain cuma percaya bisa selamat? Nah, disinilah yang membedakan cara pandangnya. Justru memang karena kita tidak mampu, karena kita tidak bisa, maka Dia turun supaya kita dapat mengalami keselamatan itu. Tapi bagi dunia, filsafat dunia mengatakan tidak. Orang harus bersusah payah. Kalau nggak bersusah payah nggak dapat apa-apa. Untuk keselamatan, saudara, tidak ada upaya dari saudara dan saya. Amin. Itu semua adalah 100% karya Yesus. Bagian saya adalah percaya. Paulus berkata, aku tidak malu menyampaikan keyakinan ini. Aku tidak malu karena aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Amin. Artinya tidak tergoyahkan. Kenapa dia katakan tidak tergoyahkan? Karena disinilah luar biasa perkataan Paulus. Dan saya percaya semuanya itu diilhami oleh Roh Kudus. Karena Injil, the Gospel, adalah kekuatan Allah, kekuatan Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Amin. Injil adalah kekuatan. Kata kekuatan di sini memakai kata dunamos. Ada kuasa yang besar. Ada satu kuasa yang tidak bisa dibendung oleh siapapun. Itulah karya Yesus di salib. Amin. Dunamos, sesuatu yang dahsyat sekali. Saya sejak mengerti atau memahami tentang karya Yesus ini dalam kasih karunia-Nya,
Ada sesuatu yang terus membara di dalam hati untuk ingin dibagikan kepada orang lain. Karena saya percaya Tuhan mau supaya semua orang boleh mengenal Dia, saudara. Amin. Amin. Walaupun persoalan lainnya, Tuhan tidak memaksa. Itu tergantung pilihan kita, tetapi Tuhan mau mereka boleh mendengar Injil. Amin, amin. Dan Paulus katakan adalah kekuatan yang kokoh, kata dunamis, kuasa yang besar. Dan di sini dikatakan untuk menyelamatkan. Untuk menyelamatkan, untuk keselamatan. Karena manusia tidak bisa mengerjakan keselamatan itu. Yes. Filsafat dunia, bahkan filsafat agama mengatakan, you harus berbuat ini dan itu supaya selamat. Itu filsafat agama. Tetapi dalam Yesus Kristus tidak ada yang perlu Anda dan saya lakukan. Yang perlu kita lakukan hanya percaya saja. Percaya. Hanya percaya. Dan ketika kita percaya, bukan kita yang menyelamatkan diri kita, tapi ada kuasa, ada kekuatan yang luar biasa. Yaitu kekuatan dari Yesus. Kekuatan dari kasih karunia. Soteria dalam bahasa Yunani. Sosok. Ada kehidupan yang kita terima. Dan kehidupan itu ternyata luar biasa. Injil tidak hanya berbicara Anda supaya masuk surga, itu sudah pasti. Tapi Injil berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang sosok, tentang kehidupan yang saudara juga bisa nikmati di dunia ini. Artinya apa? Di sana ada jaminan kepastian keselamatan. Di sana ada kesehatan yang Tuhan berikan. Di sana ada kesejahteraan yang Tuhan berikan. Sekarang pertanyaannya, apakah orang Kristen tidak mengalami pergumulan? Tentu ada, karena dunia ini bukan surga. Tentu ada pergumulan. Tetapi satu perkara secara rohani Tuhan sudah menyediakan perkara-perkara ajaib ini untuk saudara dan saya. Yang pasti adalah keselamatan. Itu yang Paulus yakini. Karena aku yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu percaya, saudara percaya, kalau saudara percaya, dia keselamatan kita, dia kesehatan kita, dan dia kesejahteraan, kemakmuran kita. Ini bukan Injil kemakmuran, tetapi ini tentang Injil Yesus Kristus. Makanya saya katakan bukan berarti saudara tidak mengalami masalah. Saya masih mengalami masalah. Tahun kemarin saya mengalami masalah yang berat, sakit, COVID, dan sebagainya. Dan juga saudara mungkin mengalami kekurangan ini dan itu. Tetapi berkat yang dari Tuhan tidak diukur dari hal-hal materi saja. Tapi yang paling penting adalah kesejahteraan, damai sejahtera, dan sukacita, kekuatan, pengharapan yang luar biasa yang Tuhan berikan melalui berita Injil ini, saudara. Amin. Setiap orang yang percaya, tidak peduli saudara orang Yahudi atau bukan Yahudi, kasih ini diberikan, ditawarkan, disiapkan untuk kita yang mau percaya kepadanya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya. Ibu Eva, saya kalau lagi membagikan tentang kabar baik ini, waduh, nggak mau berhenti rasanya. Yes. Benar sekali, Pastor. Lanjut. Lanjut ya, oke, puji Tuhan. Ini kayak kondektur bus aja, lanjut gitu ya. Tarik. Kembali ke ayat tadi. Roma 1 ayat 16 dikatakan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab ayat 17, di dalam Injil itu, nyata kebenaran Allah. Nyata kebenaran Elohim. Nyata. Amin. Karena dalam Injil itu nyata. Kata nyata ini dalam bahasa Yunaninya apokaluto. Ada penyingkapan, telah disingkapkan, terang benderang. Saudara, untuk mengalami keselamatan, saudara nggak perlu sekolah teologi sampai S3 untuk mendapatkan ini. Saya menempuh juga jalur pendidikan teologi, tetapi yang saya yakini bahwa untuk mendapatkan jaminan kekuatan dari Injil, kuasa keselamatan itu, saudara tidak harus menempuh satu strata tertentu. Karena semuanya telah nyata di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin, saudara. Kadang-kadang ada orang berpikir kalau belum sampai pada satu strata tertentu, itu belum cukup untuk memahami Injil ini. Saudara, tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya masih juga belajar. Saya juga mengambil sampai di strata 2. Tapi semuanya itu adalah
hal-hal yang melengkapi kita untuk kita bisa semakin mengenal Kristus. Itu yang paling penting. Bukan hal-hal yang membuat kita mungkin semakin lebih pintar. Itu nomor kesekian, saudara. Yang paling penting adalah hal-hal itu biarlah semakin melengkapi kita untuk mengenal pribadi Yesus yang luar biasa. Amin. Karena dia unlimited personal. Pribadi yang tidak terbatas. Anda tidak bisa memahami dia dengan otak yang kecil ini. Tetapi ketika kita mengalami Injil ini, ada apokalipto, ada penyataan, ada penyingkapan dari Tuhan. Penyingkapan tentang apa? Tentang Allah. Amin. Apokalipto tentang kebenaran Tuhan. Theos, kebenaran Allah. Artinya kebenaran yang ini tidak dapat ditutup oleh siapapun. Tidak bisa ditutup oleh siapapun. Yes. Sebentar lagi bulan depan kita akan masuk momen Paskah. Ya. Kita ingat waktu Yesus sudah mati di kayu salib. Hari ketiga dia mati dan dia dikuburkan. Dan pada waktu dia dikuburkan, Pilatus menyuruh tentara-tentara Romawi untuk menggandakan penjagaan di kubur. Ya saudara, kira-kira seperti itu. Jangan sampai, karena Pilatus juga sudah mendengar mungkin ya bahwa ada nubuatan bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga waktu itu mereka berusaha untuk memastikan bahwa tidak ada kebangkitan untuk Yesus. Saya pernah menonton sebuah film ya, film seri di satu TV luar, saudara. Film seri itu menceritakan tentang perjalanan Yesus setelah dia mati gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Di situ sampai orang-orang yang menjaga kuburan Yesus ini didramatisir tentunya karena tidak ditulis dalam Alkitab. Tapi mungkin ada unsur kebenarannya. Ketika Yesus bangkit, tentara dan batu besar tidak bisa menghalangi kebangkitan Yesus. Tentara-tentara yang melihat itu lari ketakutan dan mereka kembali ke Pilatus. Ketika mereka kembali ke Pilatus dan Pilatus bertanya apa yang terjadi, mereka katakan Yesus bangkit. Orang itu sudah bangkit. Apa yang dilakukan? Semua saksi-saksi perwira-perwira itu, semua yang melihat itu dibunuh semuanya. Tujuannya apa? Supaya kabar kebangkitan Yesus jangan tersiar kepada orang lain. Itu jahatnya iblis. Iblis berusaha untuk menutupi kebenaran, menutupi kuasa Injil Yesus Kristus. Tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh hal apapun. Yes. Injil tidak bisa dihadang oleh siapapun. Karena ada kuasa untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin, saudara. Ada dunamos. Dan dunamos itu di dalamnya terkandung penyataan, penyingkapan apokalipto dari kebenaran Kristus. Haleluya. Yang dikatakan bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Inilah kekuatan kita. Inilah the blessing untuk saudara dan saya boleh menerima iman ini. Amin, saudara. Iman itu dianugerahkan. Ketika Anda mempercayai Yesus, maka saudara menerima karunia iman. Kan karunia iman itu yang membuat saudara tidak akan bergeming, tidak akan tergoyahkan. Anda semakin melihat Yesus, Anda semakin percaya akan berita kasih karunia Injil ini, maka Anda tidak akan tergoyahkan. Nah saudara, kalimat-kalimat dari ayat di atas mempertegas secara sistematis bahwa pemberitaan Injil dan dampaknya pada orang percaya itu sangat luar biasa. Amin. Haleluya. Oh, haleluya, puji Tuhan. Oleh karena itu, teman-teman semua yang menyaksikan ini, Bu Eva juga yang ada di Hong Kong dan teman-teman yang lain yang sedang mendengarkan ini, mari tidak harus menjadi seorang pastor atau menjadi seorang penginjil atau menjadi seorang apapun, saudara bisa memberitakan Injil dengan bahasa yang sederhana. Ceritakan siapa Yesus yang begitu baik, yang luar biasa mengasihi kita orang berdosa. Amin. Sebelum saya akhiri, kenapa Injil harus terus diberitakan? Hal yang pertama, karena masih ada kesempatan. Itu yang pertama. Teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudara, siapapun Anda yang menyaksikan program ini, entah program ini sudah ada di YouTube atau di media yang lain, tidak peduli, saudara. Karena yang paling penting isinya, yang paling penting intinya adalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia adalah Juru Selamat. Ada kesempatan, masih ada kesempatan.
Paulus berkata hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, tapi bukan berarti Injil tidak bisa diberitakan. Injil harus tetap diberitakan. Dalam Kolose 4 ayat 5, Paulus mengatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bahwa bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ini bukan cuma sekedar berkomunikasi, tetapi mengandung berita Injil setiap kehidupan saudara. Amin. Berita Injil bukan menghafal ayat, tidak. Tetapi berita Injil adalah kehidupan saudara yang bisa dirasakan oleh orang lain. Amin. Haleluya. Karena ada kesempatan, akan datang waktunya orang akan menolak ajaran sehat. Dalam 2 Timotius 4 ayat 3, saya nggak perlu buka lagi. 2 Timotius 4 ayat 3 berkata bahwa orang akan menolak ajaran yang sehat. Orang akan menolak berita Injil. Tapi hari ini, sekalipun ada yang menolak, terus beritakan berita Injil. Yes. Hal di atas tentu terjadi saat penganiayaan itu datang. Mungkin sedang terjadi dan sudah terjadi, tetapi berita Injil harus diberitakan. Yang kedua, Injil Kristus diberitakan karena kuasa Roh Kudus-Nya yang bekerja. Yes. Amin. Tidak perlu gelar doktor untuk menjadi seorang pemberita Injil. Karena kata-kata saudara bukan dinilai dari kepintaran saya. Saya misalnya memiliki jenjang tertentu dalam pendidikan, tetapi kata-kata saya ketika saya menceritakan tentang Yesus, bahkan seorang anak kecil bisa menceritakan tentang Yesus kepada orang tuanya. Misalnya orang tuanya tidak percaya, terus anak ini rupanya sudah percaya Yesus melalui sekolah minggu atau melalui pertemanan dengan anak-anak Tuhan yang lain. Tidak ada yang mustahil, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bisa memakai setiap kata-kata, perkataan mulut kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Amin. Haleluya. Karena dikatakan Roma 10 ayat 17 bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Iman seseorang bisa timbul, bisa mengalami karena dia mendengar berita tentang Kristus. Jadi intinya Voice of Grace ini bagi teman-teman semua yang sudah bersedia, yang akan ikut juga berkontribusi dalam acara kita ini, mari kita beritakan hanya tentang Yesus saja. Bukan yang lain, bukan Injil yang lain, bukan Yesus yang lain, tapi Yesus orang Nazaret yang sudah mati disalibkan, sudah bangkit hari ketiga dan sudah naik ke takhta Allah Bapa. Haleluya. Itulah yang kita beritakan karena ada Roh Kudus yang bekerja. Yesus pernah berkata, Dia akan memberikan perkataan-perkataan dalam mulutmu. Itu juga yang dialami oleh Paulus. Itu juga yang dialami oleh orang-orang percaya ketika mereka memberitakan Injil. Jadi artinya, sampaikan saja. Voice of Grace, suara kasih karunia. Anda tidak harus memiliki program seperti ini untuk memberitakan Injil. Tetapi kalau dimanapun, kapanpun, mari kita beritakan Injil kepada setiap orang. Injil yang menggema, ketiga saudara, gereja dipercaya menjadi alat penuntun. Ini satu privilege, ini satu keistimewaan. Saya dan saudara dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Untuk menuntun orang menjadi percaya kepada Tuhan. Amin. Roma 1 ayat 5 dan 6, saya bacakan Roma 1 ayat 5 dan 6. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Haleluya. Paulus menegaskan, dia yang sudah menjadi perantaran Allah untuk memberitakan Injil, kita juga yang percaya, kamu juga termasuk di antara mereka yang sudah menerima dan kita membagikan itu kepada orang lain. Jadi sungguh satu anugerah kalau saudara percaya Yesus hari ini dan saudara juga memberitakan Injil. Amanat agung kita tahu semua. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan apa saudara? Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang telah difirmankan oleh Yesus. Dan baptislah dan seterusnya mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Tuhan mau memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan yang keempat, Injil akan menggema, tersiar. Ada satu kata saya pinjam, terjadi resonansi, saudara.
terjadi resonansi. Kenapa kami memilih Facebook sebagai media? Karena Facebook menjadi juga media yang cukup bagus untuk setiap orang, hampir semua orang memiliki Facebook. Tujuannya agar supaya teman-teman semua boleh membagikan ini kepada siapapun, kepada teman-teman Anda yang lain. Anda bisa men-share ulang siaran ini kepada siapapun. Dan biarlah bukan kami yang diingat, bukan kami yang dicari, tapi biarlah mereka menemukan Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Injil menggema. Paulus berkata, Injil itu tersiar. Ayat yang ke-8 dia berkata, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Terjadi resonansi, terjadi satu kegerakan yang luar biasa. Kata tersiar ini memiliki kata aktif dalam bahasa Yunani, kata gelo. Kata gelo ini adalah to preach, show, declare, teach, and speak. Jadi kita bisa menggunakan segala cara untuk menyampaikan kabar baik. Dan satu hal tadi, Roh Kudus akan menuntun setiap kata-kata kita. Roh Kudus akan menolong. Jangan takut untuk berbicara. Waktunya semakin dekat. Pakailah ini untuk memberitakan kabar baik. Dan yang terakhir, ada kita memiliki warisan rohani. Pemberitaan Injil yang terdokumentasi dengan baik menjadi warisan rohani bagi generasi berikutnya. Amin. Saudara. Kenapa ada di media seperti ini? Ini bukan kita tidak mencari subscriber, saudara. Ya, kita bukan mencari subscriber untuk disukai saja, tetapi kita ingin supaya berita ini tidak hanya berhenti hari ini. Berita ini bisa didengarkan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Betul. Saya pernah katakan kepada anak saya, ini saya sharing pribadi aja. Mungkin satu waktu Papa sudah gak ada, tetapi apa yang pernah Papa sampaikan, berita firman Tuhan. Kalau kalian mau cari, kalian mau lihat, bisa lihat di YouTube. Nggak tahu YouTube zaman mereka nanti seperti apa, saya nggak tahu. Tapi saya berdoa biar itu bisa didengar. Pendeta-pendeta, pastor-pastor yang sudah menyampaikan firman Tuhan dengan media yang ada saat ini. Jangan menganggap media ini media yang nggak perlu digunakan. Ada orang yang terlalu skeptis, terlalu kuno, terlalu rohani dalam tanda petik sampai tidak mau memiliki Facebook, tidak mau untuk terjun di media. Nah, saudara, memang media satu sisi bisa merusak. Tapi mari kita anak-anak Tuhan, kita memiliki hal yang luar biasa. Kita gunakan media ini untuk memberitakan kabar baik. Amin. Amin. Oh ya, itu yang menjadi kerinduan. Ada warisan rohani. Paulus mengatakan itu kepada Timotius. Apa yang telah aku ajarkan kepadamu, ajarkan itu juga kepada orang lain yang cakap mengajar orang lain. 2 Timotius ayat 1 dan 2. Ini penting, saudara. Secara pribadi kita bisa mewariskan ini kepada siapapun. Kita bisa bagikan kepada siapapun. Karena yang paling penting supaya berita ini didengar oleh semua orang. Amin. Amin. Saya tutup dengan ayat di Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10 mulai dari ayat yang ke-13. Roma pasal 10 ayat yang ke-13. Dikatakan demikian. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini penting. Semua orang yang berseru kepada nama Tuhan. Tuhan yang mana? Yesus Kristus. Haleluya. Yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Bapak, Ibu, teman, saudara, sahabat, dimanapun Anda berada. Anda belum percaya Yesus? Mari berseru kepada Dia. Mari percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Hanya Dia yang sanggup menyelamatkan saudara. Amin. Tapi Paulus memberikan beberapa hal menjadi perlindungan kita. Tapi bagaimanakah mereka dapat berseru kepadanya? Ayat 14. Jika mereka tidak percaya kepada Dia. Jadi orang nggak akan bisa berseru kepada Yesus kalau dia nggak percaya. Yes. Dia mesti percaya. Tapi Paulus melanjutkan lagi, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia. Penting untuk mendengar. Penting untuk voice of grace ini didengar. Penting untuk setiap pendeta, pastor, atau siapapun, media apapun yang ada di dunia ini yang sedang memberitakan Injil.
supaya didengar. Amin. Mendengar tentang dia. Dan bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakan. Ini poin penting. Jika tidak ada yang memberitakan Injil ini. Siapa yang bisa dengar ya? Amin, saudara. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Saudara, diutus ini betul mungkin secara vertikal dalam organisasi misi ada gereja yang mengutus. Ya, Pastor Eva berapa bulan lalu diutus oleh satu gereja, saya juga diutus oleh gereja tertentu. Tapi saya melihat ini lebih dari sekedar diutus. Di sini adalah perlu didukung, saudara. Perlu disupport, perlu didoakan. Paulus pernah berkata, doakanlah kami. Ya, kita bukan Superman. Para pastor, para pendeta, para gembala, mereka bukan superhero. Mereka juga manusia biasa seperti kita. Mereka perlu didukung. Kadang-kadang kita melihat gembala, kita menghakimi dan seterusnya, melihat pendeta ini tidak perlu. Mari kita saling mendoakan, saling mendukung, itu penting. Itu sama dengan kita memutus mereka. Dan akhirnya dikatakan, dan kalau sudah diutus, akhirnya terjadi hal ini, saudara. Ini yang saya sebut dengan sense of urgency. As a preacher of the gospel of grace. Yaitu, ada yang perlu diutus, ada yang memberitakan, supaya ada yang mendengar, dan menjadi percaya, dan mereka diselamatkan. 5 hal ini. Ini adalah kasih karunia. Mulai dari ada yang mendoakan. Kalau saudara mensupport pelayanan ini, saudara mendoakan pelayanan ini, saudara menjadi bagian dalam pemberitaan Injil. Dan kalau Injil diberitakan, ada orang yang mendengarkan. Dan kalau ada orang mendengarkan, ada orang menjadi percaya. Dan kalau ada orang percaya, dia pasti memanggil Yesus Kristus adalah Tuhan dan dia. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Yes. Oh, dahsyat. Amin. Saya kira sampai di sana, Pastor Eva dan teman-teman, ya. Tuhan Yesus luar biasa. Saya kembalikan ke Pastor Eva. Ya, sungguh luar biasa. Saya sangat diberkati Pastor David firman-Nya malam hari ini. Ya, dari apa yang saya tangkap keseluruhan adalah let's preach Jesus. Yes. Kita bisa lihat bagaimana begitu semangatnya seorang Paulus pada masa itu yang tentu saja tidak semudah kita ya Pastor ya. Yeah. Begitu antusiasnya, dan saya sangat begitu semangat sekali ketika firman Tuhan menyatakan bahwa Injil ini adalah Injil yang kokoh. Aku yakin untuk memberikannya. Maka itu pun juga akan terjadi pada kita semua karena kita percaya Roh Kudus itulah yang menuntun kita memberitakan Injil, kasih pribadi itu sendiri sehingga setiap orang boleh percaya bahwa Kristus adalah keselamatan bagi kita semua. Amen. Itu ya, luar biasa sekali. Baik, Pastor, saya mau menyapa dulu dari beberapa yang hadir bersama-sama kita. Iya, banyak sekali saya lihat ya. Ada Pastor Rico Elmore, Shalom Pastor. Ada Pastor Vero juga di Mamuju, Shalom Pastor. Ada Ibu Rosana, ada Amen. Pastor Rudi juga, Shalom. Ada Bapak Samuel, Pastor. Ya, kemudian ada Bapak Indra juga di Hong Kong, Shalom Pak Indra. Di samping Pak Indra ya. Ya, kemudian ada Ibu Pastor Vivi di di Cirebon. Kemudian ada Ibu Rosana. Shalom Ibu, apa kabar Ibu? Luar biasa ya. Iya. Bagaimana dari teman-teman, ada mungkin yang mau disampaikan, bisa melalui chat, atau mungkin ada yang mau bertanya, atau mungkin mau menyapa kami di sini, silakan. Atau mungkin Pastor David, kira-kira ada lagi yang mau disampaikan kepada teman-teman kita semua yang ada? Iya, kita pingin membaca nih komentar ya, bukan untuk mencari perkenalan ya, komentar-komentar itu, tapi artinya kalau saudara diberkati boleh merespon dengan dengan apapun itu ya, ucap syukur atau dan sebagainya, memuji Tuhan. Ya, luar biasa. Saya tentu berterima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti ini. Ya, doa saya biar firman Tuhan ini bukan hanya untuk kita, tetapi untuk semua orang, ya, orang berdosa. Kita butuh kabar baik Injil kasih karunia. Silakan, Pastor Eva, lanjutkan. Iya, saya mau sapa lagi. Ada Pastor Hatta juga bersama-sama kita. Oh ya, Pastor dari Medan ya, Pastor Hatta, Shalom. Iya.
Iya, haleluya. Kok udah diam, Bu? Saya sedang menikmati apa yang tadi saya dengar nih, Pastor ya. Jadi Mumpung di sini ada benar-benar rekan saya, Pak Lendi, iya, bisa kasih komentar sedikit, Pak. Silakan, Pak. iya Pak Lendi, silakan Iya. Pak Lendi. Pak Lendi malu-malu. Pak Lendi ini jemaat Tuhan di Cirebon, jemaat gereja GPIB ya. GPIB Cirebon gitu ya, luar biasa. Kita di sini interdenominasi, dari mana, dari gereja manapun adalah saudara-saudara di dalam Tuhan ya. Yes. Puji Tuhan. Oke. Kalau tidak ada lagi, apalah selanjutnya nih Bu Eva? Selanjutnya itu adalah satu lagi Pastor yang saya sangat senang sekali mendengarnya. Masih ada kesempatan. Iya. Jadi selalu setiap ada kesempatan untuk mendengarkan tentang Yesus, Yesus, Yesus dan Yesus. Amin. Ya, jadi tidak terbatas. Jadi memang kabar Injil ini tidak akan pernah bisa dibatasi, tidak bisa di lockdown. Dia tetap akan memiliki kegerakan karena memang itu adalah kekuatan Allah sendiri kan, Pastor ya, yang bergerak. Betul. Ya, jadi ya saya sangat diberkati Pastor. Terima kasih untuk firman malam hari ini. Kemudian tadi Bapak Lendi katanya ada mau menyampaikan sesuatu. Saya belum mendengar ya nih, Pastor. Nanti next kesaksian mungkin ya. Tapi anyway, terima kasih ya Pak Lendi ya sudah. Kita memang memilih lagu-lagu yang ada di Kidung Jemaat nih malam ini nih ya. Karena lagu-lagu di Kidung Jemaat itu luar biasa loh. Lagu-lagu orang-orang yang mengalami Tuhan juga luar biasa, pengalaman-pengalaman yang luar biasa dan mereka tuangkan dalam lagu, sekalipun mungkin mereka dalam situasi yang mungkin tidak lebih baik dari kita hari-hari ini gitu ya, tetapi luar biasa lagu-lagu ini menjadi lagu-lagu abadi dinyanyikan oleh ribuan bahkan jutaan orang-orang Kristen di abad-abad mungkin atau di beberapa ratus tahun yang lalu dan kita bisa menyanyikan lagi. Iya. Yes. Tuhan. Amin. Iya. Oke. Ya, waktunya sudah mau jam 9 malam, Pastor David. Oh gitu ya? Waktu Hong Kong, Bu. Waktu Hong Kong. Indonesia ya, masih waktu jam 9. Indonesia berarti mau jam 8 ya, Pastor ya? Jam 8. Sebenarnya acara kita ini bisa sampai setengah 9. Jadi karena di penyampaian itu 19 sampai 20.30. Jadi sebenarnya mungkin berikut kalau ada teman-teman kita yang sedikit kayak ngajar boleh ya nanti Ibu ya kita buka Q&A ya. Ya. Iya. Haleluya. Ya, Pastor Ibu Rosana mengatakan let's us preach Jesus. Ya, yes, Ibu kita. Amin. Ya. Amin. Amin, amin ya. Saya yakin teman-teman kita yang lain ada Pastor Rico, ada Pastor Rosana, ada pastor-pastor yang lain nih juga udah nggak sabar nih mau beritakan Injil nih. Ya, Pastor Vero juga ya boleh ya nanti gabung ya. Kita bisa berbagi ya kabar baik nanti. Pastor Vero ini ada di Mamuju ya, Pastor David ya. Iya. Ya, di Mamuju. Doakan kalau Tuhan buka jalan tahun ini, kita rindu untuk memberkati Mamuju, Bu Eva. Ya. Wow. Ya, Pastor Vero, doakan. Saya nggak tahu bulan apa, tetapi itu sudah ada dalam doa saya dan beberapa teman-teman. Kalau Tuhan buka jalan, kita memberkati Mamuju. Karena kita juga bersyukur nih, berita di Indonesia untuk perjalanan domestik tidak lagi ada antigen dan PCR. Tapi tetap prokes ya, Pastor David ya. Tapi tetap prokes, pastinya, iya. Oke, lanjut Bu. Iya, kita melanjutkannya kemana dulu nih, Pastor? Saya mau menyapa lagi, ada beberapa juga ini, Pastor, yang tadi saya belum sapa. Silakan. Ada Bapak Harold Lao, ya, Bapak Adi Onibala juga bersama-sama kita tadi, Bapak Samuel. Shalom semuanya. Shalom. Ada Bro Rudy Kos, wah. Wih, keren. Namanya tambah keren nih. Pakai akun ini katanya. Oke, siap. Amin, siap ya Bro Rudy. Haleluya.
Harusnya kita Balikpapan ada hadir. menu kopi dari Bro Rudi nih, karena dia punya ini ngopi kan. Ada dari Balikpapan juga nih Pastor David, Bapak Joni Rumagit. Oh, Pak Joni Rumagit, sepertinya Ya, itu shalom, satu Pak kampung Joni. ini ya. Satu Ya. asal ini. Iya. Iya, puji Tuhan, Bu, ya. Oke, kita nyanyikan dulu satu pujian gitu ya. Dan pujian ini mungkin kita nyanyikan bersama-sama. Boleh tahu judul lagunya apa, Pastor? Wow. Ku heran. Ku heran. Allah mau memberi. Ku heran. Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmatnya bagiku. Ini lagu luar biasa. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Ya. Ini juga lagu dari Kidung Jemaat, sebuah ungkapan terima kasih Tuhan yang luar biasa. Ayo teman-teman yang tahu lagu ini dalam Kidung Jemaat nomor berapa ini? 387. 379. Ya. Kidung Jemaat 387. Ku heran Allah mau memberi. Heran Allah mau memberi rahmatnya padaku, dan Kristus padaku yang hina badai. Aku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya yang menjaga, yang ku kagumkan hingga harinya keluar. Rahmatnya dan menolak sabdanya jiwaku tahu yang aku ada dan aku yakin dan kuasanya yang menjaga aku hingga harinya tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya yang menjaga yang Tuhan yes, amin. Haleluya. Dia yang menjaga semua yang kita sudah berikan, kita taruh dalam tangan Yesus. Jiwa kita, hidup kita, Dia yang menjaga sampai selama-lamanya, dan tidak ada yang bisa merebut mereka dari tangan Bapa. Yohanes 10 ayat 28-29. Amin. Semua yang diberikan di tangan Yesus, Yesus berkata, tidak ada yang bisa merebut. Baik musuh apapun. Amin. Haleluya saudara, luar biasa. Amin. Ya. Ya. Apa nih, Bu? Ada lagi lagu yang lain? Oh. Satu lagu lagi pujian. Oh, aduh, ini kayaknya bikin nyanyi lagu lagi nih ya. Yang pasti lagu kebangsaan kita di Voice of Grace ini adalah Amazing Grace. Amazing Grace. Iya, puji Tuhan. Namun mungkin sebelum Amazing Grace, kita berdoa ya sekaligus closing ya, Pastor Eva ya. Iya. Iya, ya. Baik, Pastor. Ya, sebelum menutup saya menekankan lagi sebagai closing statement saya adalah biarlah apapun kehidupan saudara dan saya, profesi apapun, pelayanan apapun, inti dari pelayanan kita adalah kita selalu melihat Dia, melihat Yesus, memandang Yesus. Dengan kita terus memandang Yesus,
maka kehidupan kita juga akan berbuah-buah hal-hal Amin. yang memberitakan, mencerminkan kehidupan Kristus yang nyata bagi orang lain. Itu yang Paulus katakan. Biar perkataan kita, perkataan yang menjadi berkat bagi orang lain. Beritakan Injil dimanapun, siap atau tidak siap, baik atau tidak baik waktunya. Paulus katakan, beritakan Injil. Preach the gospel. Beritakan hanya tentang Yesus saja. Oleh sebab itu, Voice of Grace rindu untuk biar semua orang mendengar Injil. Gospel for everyone. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya. Oke, kita berdoa saudara. Kita mengucap syukur malam hari ini. Teman-teman yang sudah mengikuti, terima kasih. Kalau ada di antara saudara yang mungkin pertama kali mendengar tentang Injil kasih karunia, berita Injil dari Yesus Kristus, bahwa kalau Anda percaya maka tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya Dia satu-satunya juru selamat. Haleluya. Barang siapa mengaku, percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka dia memperoleh keselamatan. Di dalam nama Yesus, keselamatan saudara dan saya bukan karena perbuatan. Keselamatan kita hanya oleh iman kepada Yesus Kristus dan kita menerima. Tetapi kehidupan yang sudah mengalami keselamatan, itulah yang berbuah-buah kebaikan. Itulah yang menjadi berkat bagi orang lain. Kita berbuat baik bukan untuk supaya diselamatkan, tetapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan, mengikuti program ini, Voice of Grace Prime. Di hari ini 9 Maret tahun 2022, dan kami percaya berita ini tidak berhenti hanya malam hari ini. Terus menggema, terus beresonansi sampai ke ujung-ujung bumi. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap saudara-saudara kami, Pastor Eva sebagai host malam hari ini, Pak Lendi yang membantu di dalam pelayanan musik, dan semua saudara-saudara kami yang sudah merespon, yang sudah memberikan komentar, yang sudah berpartisipasi, terlebih juga yang sudah mendoakan setiap pemberita-pemberita Injil, dan sudah mensupport, yang sudah mengutus. Tuhan, Engkau memberkati, terima kasih. Dan kami menerima berkat-berkat semuanya itu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Mari saudara, kita menerima berkat-berkatnya. Kekasih-kekasih Tuhan, saudara-saudara, terimalah anugerah, rahmat, berkat dari Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penyertaan dalam Roh Kudus, menyertai, memberkati, dalam kita menjalani hidup ini, memberitakan Injil, hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Through space the time, my heart could feel, and grace my fear relieve. How precious deep and praise the King, the hour I first knew. Once again, amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
Teruslah benar. I see Jesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Kita sapa sedikit dulu teman-teman yang masih bergabung, boleh Bu? Sebelum kita closing, kita tutup Iya. maksudnya. Baik, Masih Bapak. ada yang mengikuti ya, atau berkomentar tadi mungkin? Ya, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir bersama-sama kami melalui Voice of Grace malam hari ini. Saya percaya setiap firman yang sudah kita dengar malam hari ini memberikan sesuatu yang luar biasa, berkat luar biasa bagi kita semua. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya setiap hari Rabu minggu depan di jam yang sama, di frekuensi yang sama, di Voice of Grace Gospel. Amin. Tahu nggak siapa yang sharing minggu depan, Bu? Minggu depan tuh siapa ya? Saya lupa. Sudah ada jadwal ya waktu itu Pak sudah kirim saya. Saya sampaikan saja yang sharing minggu depan sahabat kita Pastor Rico Emor, ya. Haleluya. Ya, Pastor Rico Emor. Dan dari mana Bapak Rico Emor? Pastor Rico Emor dari Gereja Betania Fresh Anointing. BFA Cirebon dan Indramayu. Beliau tuh gembala di Cirebon dan Indramayu. Betania Fresh Anointing nama gerejanya. Ya. Jadi minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Rico Emor ya, di jam yang sama, frekuensi yang sama bersama-sama dengan semua. Oke. Baik, Pastor David, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, saya kira cukup. Terima kasih ya semua teman-teman sekali lagi ya. Sharekan ini, bagikan ini pada orang lain. Kita tidak butuh subscribe karena memang tidak ada kolom subscribe di sini, tapi yang paling penting share the gospel, preach the gospel. Haleluya, puji Tuhan. Preach God bless you all. God bless you. Tuhan berkati semua. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam Pastor David. Selamat malam Bapak Lendi. Sampai ketemu lagi Bapak. Terima kasih. Gospel for everyone. Shalom saudara-saudari semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Evalita Galung. Kami melalui Voice of Grace Gospel to Everyone mengajak saudara-saudari semua untuk mengikuti program kami, yaitu Voice of Grace Prime. Program ini akan ditayangkan pada tanggal 2 Maret 2022. Dan program ini akan ditayangkan melalui platform kami, yaitu platform Facebook dengan nama akun Voice of Grace. Jangan lupa catat tanggal dan waktunya, dan sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Halo, saya Pastor Rico Emor. Saya ingin mengajak setiap Bapak Ibu Saudara untuk bergabung dalam live event di Facebook dalam program Voice of Grace, satu program yang saya yakin dan percaya akan memberkati kita semua. Kita bersama-sama belajar, mengerti dan mendengar kebenaran tentang Injil kasih karunia. Puji Tuhan, bergabung dengan Voice of Grace, Gospel for Everyone. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom teman-teman semua. Saya Rudi dari komunitas Gospel Talk. Saya mengundang teman-teman untuk hadir di acara Voice of Grace perdana ini tanggal 2 Maret yang akan diadakan setiap Rabu malam jam 19 WIB di Facebook dengan akun Voice of Grace. Acara kita namanya Voice of Grace Prime, di mana situ ada interaksi,
ya, dengan kita boleh bertanya, memberikan pengalaman, berita kabar baik. Nah, saya percaya kita akan semua diberkati dan saling membangun di sana. Sampai ketemu tanggal 2 Maret hari Rabu jam 19 WIB di Facebook Voice of Grace. God bless you all. Shalom teman-teman semua dimanapun Anda berada. Saya Willy Kere dari Kasih Bapa Ministry Manado. Saat ini mengajak buat kita semua untuk bisa mengikuti acara perdana dari Voice of Grace melalui channel Facebook Voice of Grace tanggal 2 Maret 2022 jam 7 malam. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk bisa menikmati keindahan Yesus melalui acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.